Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya anak-anakku. Ya, baiklah. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mohon salah satu ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oni, silakan dipimpin berdoa dulu. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa supaya proses pembelajaran kita diberi kelancaran dan menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak ya, untuk kegiatan hari ini ya, sebelum kegiatan Ibu cek absensi dulu ya. Hari ini adakah yang tidak masuk? Nihil Ibu, nihil. Oh, nihil masuk ya, semua, alhamdulillah Bu. nihil semua ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya, kelas IPS ini anak-anaknya rajin semuanya, nihil masuk setiap hari. Ya, baiklah. Ibu ingin menanyakan kembali ya. Jadi kalau minggu lalu kita kan sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Masih ingat apa enggak kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan, materinya apa? Jepang, Bu. Oh iya, meta Jepang ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana pendudukan Jepang di Indonesia, kemudian sampai dengan menyerahnya Jepang pada sekutu. Baiklah anak-anak, ya. Kalau kemarin kita sudah membahas Jepang, berarti untuk hari ini seperti yang kegiatan minggu lalu sudah Ibu sampaikan ketika terakhir sebelum penutup, Ibu sudah menyampaikan bahwa materi yang akan kita pelajari hari ini apa? Proklamasi, Bu. Proklamasi. Bagus sekali. Jadi setelah pendudukan Jepang, kita masuk materi proklamasi. Anak-anakku ya, perlu Ibu ingatkan kembali bahwa ini anak-anak ya, kita ini hidup di zaman sekarang ini kan serba enak, sudah aman, tenang, damai, mau melakukan apapun bisa mudah. Coba bayangkan kalau kita hidup di zaman dulu, apalagi zaman penjajahan ya, bagaimana kehidupan susahnya seperti apa. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Nah, kalau sekarang kita sudah hidup enak begini, kita berterima kasih kepada siapa anak-anak? Nih, Bu. Apa Meta? Ada para pahlawan. Iya, bagus. Jadi atas jasa para pahlawan yang sudah mengeluarkan banyak tenaga, pikiran dan lain sebagainya, bahkan berkorban untuk nyawa ya, kita bisa menikmati masa sekarang ini ya, dengan adanya proklamasi itu menjadi titik ya awal dari proses kita merdeka ya. Kita sudah bebas dari belenggu penjajahan. Ya. Baiklah anak-anak ya. Untuk kegiatan hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak dapat menganalisis dan mengevaluasi peristiwa proklamasi yang akan kalian sajikan dalam laporan tertulis di Canva. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah proses pembelajaran kita nantinya ya. Di dalam proses pembelajaran ini nantinya kalian akan mengidentifikasi permasalahan ya anak-anak. Jadi di sini ini adalah langkah-langkahnya ya pembelajaran kita. Yang pertama itu yaitu kalian nantinya akan berorientasi terhadap permasalahan ya. Kalian akan menemukan permasalahan apa dari tayangan video yang akan Ibu putar nantinya ya. Kemudian selanjutnya kalian akan membentuk sebuah kelompok dari permasalahan-permasalahan yang ada itu, nantinya akan berkumpul
permasalahan A, B, C, nanti kalian berkumpul sesuai kelompok yang permasalahannya sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalian akan memecahkan permasalahan dalam kelompok kalian, kemudian kalian melakukan diskusi, presentasi, memaparkan hasilnya itu lewat digital ya anak-anak ya. Sekarang ini kan serba teknologi canggih. Jadi kita menggunakan digital, pemaparan presentasinya menggunakan infografis melalui aplikasi Canva ataupun yang lainnya sesuai kreativitas kalian ya. Untuk linknya ini Ibu sudah share di grup kelas kalian ya. Untuk link nanti kalian akan mengakses LKPD-nya di situ. Ya, sekarang kalian amati ya video berikut ini.
Baiklah anak-anak, dari tayangan video yang Ibu tampilkan tadi, ya, silakan kalian rumuskan permasalahan masing-masing dari individu ya. Jadi ini masih tugasnya individu ya. Kalian silakan merumuskan permasalahan. Nanti silakan permasalahan yang kalian rumuskan ini ya, kalian lihat di link yang sudah Ibu share itu. Nanti kalian mengerjakannya di situ ya. Silahkan ya. Waktu 3 menit silahkan dituliskan ya. Permasalahan apa yang kalian temukan, kemudian kalian tuliskan di situ. Ada kesulitan apa enggak anak-anak untuk menuliskan permasalahannya? Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu, Tidak ada belum. permasalahan ya. Alhamdulillah kalau paham semuanya ya. Sudah? Ya. Jadi anak-anak ya, permasalahan yang sudah kalian tulis ini ya, coba Ibu mau ngecek dulu ya. Oni, permasalahannya apa Oni? Iya Bu, saya. Ya, permasalahannya apa tadi yang ditemukan? Itu Bu, detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Bu. Iya, bagus. Kemudian Meta, apa Meta tadi permasalahannya, Met? Iya, Bu, permata menarik di balik proklamasi, Bu. Iya, bagus. Kemudian Eko, apa Eko? Saya, Novi? Bu, peristiwa sekitar proklamasi, Bu. Iya, bagus. Merah? Saya, Bu, kronologi proklamasi. Iya, bagus sekali. Jadi, nah silahkan kalian ya mengelompok sesuai dengan permasalahan yang sudah ditemukan. Ya, misalnya ada Siti ya gabung sama Eko, permasalahannya sama. Kemudian Meta tadi permasalahannya sama dengan Andi, silahkan gabung ya. Silahkan duduknya kalian mengelompok sesuai dengan kelompok permasalahan yang sudah ditentukan tadi. Ya, silahkan. Tetap tenang ya. Kursinya jangan diseret ya, diangkat. Iya Bu. Bagus. Sudah berkelompok ya, semuanya sudah mengelompok. Baiklah anak-anak, untuk sekarang kegiatannya kalian dalam kelompok silahkan berdiskusi ya. Permasalahan yang sudah kalian tadi temukan silahkan dipecahkan dengan kelompoknya lewat diskusi tadi ya. Karena dalam diskusi ini nantinya kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, untuk link literasinya ini ya. Link literasi ini sudah Ibu share di grup ya. Di grup kelas itu ada link literasinya ya. Kalian bisa baca di situ ya lewat digital karena eranya digital. Jadi kalian bisa mengakses itu semuanya. Jadi jangan hanya berpatokan pada buku paket saja ya. Loh, ini link-linknya yang sudah Ibu cantumkan ya anak-anak ya. Sudah nampak di layar ya? Ya. Nah, ini silahkan diakses lewat grup tadi yang sudah Ibu bagikan di grup ya. Baiklah anak-anak ya, sambil diskusi ya, dipecahkan permasalahan yang ada ya. Butuh waktu berapa menit ini kira-kira kalian untuk berdiskusi? 15 menit, Bu. 15 menit ya cukup ya. Nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan ya hasil diskusinya ya. Jangan lupa ya, tetap melakukan literasi ya, baca ya. Jika ada yang kurang paham, kurang jelas ya, bisa ditanyakan ke Ibu. Ya. Silakan ditanyakan jika ada kesulitan.
Ada kesulitan kah, anak-anak? Bu, mau tanya. Ya. Gimana, Mera? Kalau kronologinya, kronologi proklamasi kan ada 5, Bu. Itu Baik. seandainya ditulis 5 aja gitu nggak apa-apa, nggak usah dijelaskan, nggak apa-apa ya, Bu? Misal ditulis 5 ya, aja, tapi nggak usah itu, dijelaskan. Bu, nanti gini, Mera, ya. Kalian ketika mempresentasikan, kalau tidak ada penjelasannya, ya inti-intinya saja dituliskan di situ, di dalam hasil karya laporannya tadi dituliskan inti-intinya, poin-poin pentingnya apa. Nanti ketika presentasi ya biar penyampaiannya ke teman-temannya bisa teman-temannya paham. Ya. Iya, Bu, terima kasih. Iya. Ada kesulitan kah anak-anak? Tidak ada ya? Apalagi materi proklamasi ini kan materi yang menarik ya bagi kita semuanya, karena ini adalah puncak di mana kita bebas dari belenggu penjajahan. Ya, kita membayangkan kalau kita hidup di masa itu seperti apa ya, euforianya. Ya, seperti itu anak-anak ya. Oh, baiklah anak-anak, waktunya untuk diskusi sudah selesai ya. Kalian siap untuk presentasi ya di sini ya? Sudah siap presentasi? Oni, siap? Siap. Oh, siap. Baik ya. Jadi jangan lupa ya untuk LKPD-nya itu ya dikirim di link yang sudah Ibu share tadi di grup ya anak-anak ya. Ya, setelah selesai mengerjakan langsung dikirim, diklik sekarang ya. Nanti presentasinya kalian tinggal membaca ulang ya di depan, tinggal memaparkan. Untuk yang presentasi pertama siapa? Oni. Ya, mau presentasi. Iya. Oh iya, ini tugasnya Oni ya, yang sudah dibuat kelompoknya Oni dengan Yudi, dengan Pia tadi ya, yang sudah dikerjakan ya. Ini silahkan dipresentasikan. Belum muncul, Bu. Sebentar. Nah, sudah. Ya. Fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan. Jadi, 17 Agustus merupakan hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena saat itulah proklamasi kemerdekaan dibacakan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Tapi di balik peristiwa itu ada sejumlah fakta menarik yang jarang diketahui orang banyak. Apa saja? Berikut adalah fakta menarik tersebut. 2 jam sebelum pembacaan proklamasi, Soekarno masih tertidur pulas karena sakit. Kemudian, upacara digelar dengan sederhana tanpa protokol. Tiang benderanya adalah bambu kasar yang ditancapkan di tanah. Kemudian, rekaman suara Soekarno saat membaca teks proklamasi bukan berasal dari waktu yang sama. Kemudian, penyebaran berita proklamasi ke luar negeri dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Adam Malik, CS, melalui peralatan milik kantor berita Domei. Kini Antara. Yang terakhir, negatif film dari foto pembacaan proklamasi yang dibuat mendur bersaudara disembunyikan di bawah pohon. Kemudian untuk teks proklamasinya, teks proklamasi itu dirumuskan di rumah Tadashi Maeda, yaitu seorang perwira tinggi AL Jepang, Angkatan Laut Jepang yang ikut mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, naskah asli proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno tapi tidak ditandatangani. Naskah itu ditemukan di keranjang sampah oleh wartawan bernama BM Dia. Dia mengembalikan naskah asli itu 46 tahun kemudian.
Teks yang dibacakan Soekarno berasal dari naskah yang sudah diketik rapi oleh Sayuti Meli. Naskah itu otentik karena ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta. Untuk perbedaan naskah asli versus naskah otentik, yang pertama adalah kata proklamasi dalam naskah asli ditambahkan spasi menjadi P spasi R, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, kata hal 2 diubah menjadi hal-hal, ditulis lengkap. Kemudian yang ketiga, kata tempo ada hanya di belakang menjadi tempo, tidak ada hanya. Kemudian tulisan Jakarta menggunakan ejaan lama DJA Karta 17805 dirubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tulisan wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sudah, Bu Guru. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Oni dan kelompoknya. Pemaparan yang sangat bagus sekali. Silakan anggota dari kelompok lain menanggapi apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan. Meta, mau bertanya sepertinya Meta itu. Belum, Bu. Menanggapi? Ekonovi mungkin mau menanggapi presentasi dari kelompoknya Oni? Belum, Bu. Baru terlempar. Atau Meira? Adakah yang mau menanggapi? Silahkan. Ya. Jadi ini pemaparan yang sangat luar biasa sekali terkait dengan fakta-fakta peristiwa proklamasi kemerdekaan. Iya, Bu. Saya mau coba ya, Bu. Oh iya, Merah ya. Fakta menarik ya. Iya. Fakta menarik sekitar peristiwa proklamasi itu peristiwa Rengas Dengklok, Bu. Itu ternyata terjadinya ketika bulan puasa. Terima kasih. Iya. Jadi apa istilahnya ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya disampaikan oleh Mera ya, bahwa di mana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada saat bulan puasa. Kemudian Oni mungkin mau menambahkan. Saya tanya boleh, Bu? Oh iya, boleh, silakan Eko. Mengapa terjadi perbedaan golongan tua dan golongan muda? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Kelompoknya Oni bagaimana, On? Mau menanggapi? Iya, Bu. Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda? Itu karena mengenai kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan, Bu. Kalau golongan muda menginginkan segera, tetapi golongan tua menginginkan adanya rapat dulu dengan PPKI. Seperti itu, Bu Guru. Ya, jadi memang perbedaan pendapat yang terjadi antara golongan tua dan golongan muda ini yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di situ Soekarno-Hatta diamankan di Rengas Dengklok, tujuannya biar apa? Biar tidak terpengaruh oleh Jepang lagi, karena golongan muda sudah tahu bahwa kondisi Jepang pada saat itu memang sudah terjepit kondisinya ya. Jadi golongan muda tadi ingin segera merealisasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, sedangkan golongan tua masih menunggu tadi ya, karena sebelumnya sudah dikasih janji sama pihak Jepang bahwa nantinya akan diberikan kemerdekaan. Nah, jadi itulah terjadi agak sedikit ketegangan yang ada ya. Ya, baiklah anak-anak ya. Untuk presentasinya sangat bagus sekali dari masing-masing kelompok ya, sudah memaparkan materi dengan bagus dari analisanya masing-masing ya. Sekarang bisa kalian simpulkan apa inti dari materi kita?
tentang proklamasi? Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan angkat tangan. Saya Eko mau menyimpulkan apa Oni? Ya, silakan On. Kesimpulannya, ternyata di balik euforia kegembiraan masyarakat Indonesia karena proklamasi kemerdekaan ada banyak sekali fakta-fakta perjuangan yang telah dilalui masyarakat Indonesia, baik yang sudah sangat familiar diketahui maupun yang belum diketahui. Iya, bagus sekali Oni ya pemaparannya. Yang lainnya ada yang mau menambahkan? Silakan. Siapa yang mau menambahkan? Eko, mau menambahkan Eko? Apa Meta? Iya Bu, saya. Ya, silakan. Ternyata dengan adanya perbedaan pendapat golongan tua dan golongan muda, akhirnya tapi tetap kita masih bisa kemudian mencari jalan temu dan akhirnya bisa memerdekakan diri sendiri tanpa bantuan dari pihak luar. Iya, jadi luar biasa sekali ya analisanya anak-anak IPS ini, sangat bagus sekali ya. Jadi dengan adanya peristiwa proklamasi, ini nantinya akan menjadi istilahnya titik puncak dari bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, kemudian nantinya ya, yang sampai sekarang bisa kita rasakan kita hidup enak seperti ini ya. Dulunya kita tidak merasakan kondisi yang berat seperti para pahlawan itu ya, itu kita patut bersyukur ya. Ini wujud rasa nasionalisme kita harus dimunculkan di sini ya. Terutama kalian ya. Kalian ini adalah generasi penerus bangsa ya. Kalian harus bagaimana caranya berupaya melakukan yang terbaik untuk negara ini ya. Kita tidak bisa membalas apa-apa ya dari jasa para pahlawan itu. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan yang terbaik sekarang ya. Baiklah anak-anak ya, untuk pemahaman, mengukur pemahaman ya sudah Ibu share ya link kuisis, nanti ada beberapa soal di situ, silahkan kalian kerjakan ya. Ini menarik sekali ya lewat aplikasi kuisis ini, jadi kalian mengerjakan tapi serasa bermain ya. Ya, silahkan kalian akses ya, silahkan dibuka di situ. Sudah bisa mengakses ya anak-anak? Sudah Bu. Bisa, ya? Nah, bagus ya. Nanti di situ ya kalian akan mengerjakan soal-soal ya. Baik anak-anak ya. Untuk kegiatan hari ini ya, Ibu rasa cukup ya. Kita sudah belajar mempelajari materi proklamasi ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan membahas bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih ini ya. Gimana caranya supaya kemerdekaan yang kita peroleh ini tetap utuh, gimana caranya mempertahankan masyarakat ya. Baiklah, adakah yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya anak-anakku? Jika tidak ada sudah Bu. Ya, untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup ya. Terima kasih banyak atas antusiasnya ya. Kalian di sini tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya. Kemudian Ibu pengen menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran selama 2 jam ini bersama Ibu? Senang Bu. Gembira. Gembira, Meta ya. Iya. Ya, jadi kita seolah-olah dibawa ke masa itu ya tadi ya, dengan melihat tampilan video ya. Gimana ketika Soekarno membacakan teks proklamasi, kita merasakan ya. Apalagi misalnya kalau kita hidup di masa itu, mendengarkan langsung Soekarno berpidato seperti itu ya anak-anakku ya. Demikian ya
proses pembelajaran kita hari ini ya. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak IPS, luar biasa hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Deni, pendahuluannya intinya 21, penutupnya 5 menit, jadi pas 30 menit. Untuk pendahuluan, doa sudah dilakukan, kemudian absensi juga sudah, pemantik juga sudah dilakukan, motivasi juga sudah, langkah-langkah pembelajaran sudah dilakukan, tujuannya juga sudah dilakukan semua. Untuk kegiatan inti, silahkan kegiatan inti Bu Eka Meira. Silakan Bu Eka. Iya, Bu. Iya, Bu Eka Meira. Saya banyak penutup Bu Oni. Halo Bu Oni. Bu Eka Meta penutup, Bu Eka Meiranya inti. Iya, saya bukan penutup sembarang, ya, ini ya. Sembarang. Ya. Iya, penutup. Iya. Ayo suwi-suwi. Ayo bilang semua Iya, ya salah. Sebentar. Iya. Aku nulis penutup, Bu. Iya, sembarang Kak, enggak usah kayak nong, ayo cepet. Iya, kegiatan penutup isinya tadi adalah diucapkan, kemudian sudah melakukan refleksi. Bu Zeni, pokoknya ini Bu Zeni semua sudah dilakukan. Mulai dari itu ya, sempurna Bu jenengan. Refleksi. Sudah, Bu Sudah Eka Meira. dilakukan, simpulan, umpan balik, kemudian tindak lanjut tadi juga sudah memberikan soal Bu. Terima kasih. Baik, Bu Eka Meta, silakan. Nah, saya tadi juga sempat terlempar, saya sudah penutup saja. Karena tugas saya tadi penutup, begitu. Kalau untungnya, karena saya tadi saya memperhatikan tugas saya penutup saja, Ibu. Bagaimana? Silakan dijelaskan Bu Meta. Dibacakan saja. Kegiatan penutupnya. Berarti Bu Meta penutup ya. Kalau begitu ya, saya kegiatan inti. Tadi kegiatan inti yang pertama. Saya penutupnya tadi. Ya, saya inti kan Bu. Bu Eka Meira. Ya, saya inti. Bu Eka Meira. Ya. Inti dulu ya. Tadi saya kan nggak jadi kan, baru penutup. Setelah ditayangkan video oleh Bu Zeni tadi, Bu Zeni sudah melakukan kegiatan yang pertama, yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian dengan mendesain proyek juga sudah dilakukan. Misal anak-anak silahkan menentukan proyek apa yang nanti akan dipresentasikan menggunakan infografis. Kemudian penyusunan jadwal juga sudah dilakukan dengan kapan penyelesaian proyek ini. Kemudian memonitoring juga sudah dilakukan dengan menanyakan kepada anak kira-kira bisa selesai hari ini dan proyek apa yang akan ditampilkan nanti. Kemudian menguji hasil juga sudah dilakukan, tadi infografis ya, presentasi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi refleksi juga sudah dilakukan. Terima kasih. Silakan. Saya mau menambahkan, ya, untuk kesimpulan sudah, untuk refleksi dan penguatan sudah baik, untuk evaluasi tadi sudah pakai kuisis, untuk agenda berikutnya juga sudah, untuk doa belum, doa penutupnya tadi sepertinya belum, ini
Kalau salamnya sudah, semuanya sudah baik. Apakah setiap akhir pembelajaran itu harus berdoa gitu apa gimana? Apa biasanya kan kebiasaannya kita kalau berdoa itu hanya jam pertama sama jam terakhir saja pulang gitu. Bagaimana? Iya, Ibu. Iya, biasanya juga seperti itu. Tapi tidak apa-apa mungkin. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya. Terima kasih. Mungkin karena ada tuntutan apa yang harus dikoreksi menurut saya. Oke. Terima kasih. Untuk Bu Ekonomi silahkan inovasinya. Ya, kalau saya melihatnya dari sisi inovasinya sudah, menurut saya sudah bagus. Kemudian tadi juga sudah ditampilkan apa namanya, info dari digitalnya semua juga sudah saya menangkap semuanya. Ngeten. Sampun Bu Ekonomi. Sampun. Oke. Ya, terima kasih Bu. Sudah Bu. Oke, baik Bu Oni. Baik, ibu-ibu begini ya. Dari penampilan tadi, ibu-ibu tentu saja bisa melihat ya, punya teman-teman di mana letak kelebihannya, di mana letak kekurangannya, berdasarkan informasi yang telah saya jelaskan panjang lebar pada saat mereview Pak Habib, Bu Oni, kemudian yang ketiga tadi siapa? Haryani. Bu Eka Meta, oke. Jadi ibu-ibu semuanya silakan melihat kembali videonya seperti apa begitu ya. Sudah cocokkah dengan yang Bu Nurul sampaikan? Yang pasti Sintang itu tidak sekedar dikatakan, tapi harus ditunjukkan. Jadi misalnya Bu Zeni tadi, link-link quizzes, mana linknya? Tunjukkan. Jadi ditunjukkan tadi yang link literasinya saja yang saya masukkan. Iya, di layarnya ditunjukkan. Kemudian hasil penilaian rekapnya ditunjukkan. Jadi semua, misalnya pembentukan kelompok, Ibu menggunakan aplikasi apa, ditunjukkan kolaborasinya seperti apa. Jadi tidak semua baik anak-anak, linknya silakan dibuka, nanti dikerjakan. Enggak. Jadi dibukti nih. Jadi selain dikatakan juga dilakukan dan ditunjukkan dengan tangkapan layar bahwa ini loh link wisesnya. Begitu ya Bapak Ibu? Bu, terima kasih atas masukannya. Oke. Kemudian tadi Bu, hati-hati dengan pertanyaan Bu Eka Mera tadi tidak memantik karena bertanya terkait dengan apa tadi? Kok tidak memantik? Yang mana Bu? Oh, tentang Hindu Buddha dan Islam. Iya, Ibu bertanya tentang sebutkan. Karena masuk sebelum Islam masuk itu kan ada agama Hindu. Iya, nanti dilihat lagi. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat lagi. Kurang memantik ya Bu. Lo tahu nggak kalau hanya menyebutkan itu apa? Itu kan pertanyaan C1. Terus hati-hati dengan pernyataan mengukur pemahaman. Ini tadi Bu Zeni ya. Kak mengukur pemahaman Zen. Ini sudah analisis evaluasi kenapa pemahamannya diukur. Jadi kemampuan analisisnya, kemampuan evaluasinya. Nah, Bapak Ibu intinya Bapak Ibu itu masih tetap keperucut. Kebiasaan sehari-harinya itu masih muncul. Dengan demikian maka harus berlatih supaya bisa memerankan guru paradigma baru. Walaupun beberapa sudah menunjukkan jiwa keguruannya, helpness, kemudian simpatik dan lain sebagainya. Tapi kan nggak cukup. Helpness kita, kemauan kita untuk membantu, kemudian helpful, kemudian simpatinya. Itu dalam rangka untuk memotivasi anak supaya dia semangat untuk menemukan pengetahuan. Nah, begitu. Saya pikir gitu Bapak Ibu, silakan diamati lagi videonya, letakkan di tiku Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tidak jangan menutup diri terhadap perubahan. Lek ngomongnya wong ancene nurani nih, lek disalahne gak gelem. Itu sudah fitrah dari sononya.
Enggak, iya dimanapun ya gitu. Lah iso bener seperti pertanyaan Bu Jenny. Tadi belum doa. Kalau doa di sekolah saya terakhir sama awal. Kan iya ngapunten Ibu. Ini kan disuting. Iya. Pikirkan. Pak, karena dinilai kegiatan penutup. Kan disuting. Biasanya disuting apa enggak, Zen? Enggak, Bu. Jadi Bapak Ibu jangan keras kepala. Teringat-ingat di kelas, Bu. Maaf. Ya terserah, itu bukan, pokoknya terserah. Yang penting nanti implementasi pembelajaran Anda dinilai. Jadi lakukan sebaik-baiknya, nggak ada alasan. Nanti instrumen Anda diupload, kemudian videonya. Lo nggak bisa menjawab, seandainya salah. Itu karena kondisi ini, sinyalnya mati, ini nggak ngurus. Sinyalnya mati ya diulang, bikin syuting lagi. Jadi nggak ada permakluman. Pokoknya apik, ngerti ini ngono penilai kan tidak akan confirm. Seperti Bu Eka Merah, kenapa tadi sinyalnya nggak baik, gak ngurus, itu urusannya penilai. Yang penting elek, apa ya, gak ada reason. Nah itu yang akan terjadi. Jadi Anda prepare sebaik-baiknya, jangan menyalahkan apa saja di luar kendali Anda. Yang penting Anda harus bisa mendesain dengan baik. Oke, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini ya. Semoga Bapak Ibu bisa introspeksi, melakukan refleksi itu 50% harus Bapak Ibu bisa melakukan refleksi.